Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delima Rahma Wibowo, kelas 12 IPS 2. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Babelan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang interpretasi penginderaan jarak jauh untuk tata guna lahan. Ya, di sini saya akan memaparkan tentang materi saya, yaitu pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Next. Interpretasi dan pengolahan citra penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh atau biasa disingkat dengan inderaja merupakan suatu ilmu yang dipakai untuk mendapat isu mengenai permukaan bumi menyerupai lahan dan air dari gambaran yang diperoleh dari jarak jauh dengan memakai sensor. Media dalam penginderaan jarak jauh antara lain ada teropong, pesawat terbang, satelit, balon udara, dan drone atau pesawat tanpa awak. Komponen-komponen yang terdapat dalam penginderaan jarak jauh antara lain yang pertama ada sumber energi, yaitu energi gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan gambaran permukaan bumi. Yang kedua ada atmosfer yang selektif terhadap panjang gelombang. Yang ketiga ada objek sasaran yang meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Yang keempat ada sensor untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek sasaran di alam dalam jangkauan tertentu. Yang kelima ada perolehan data dengan cara menginterpretasi foto udara dan dengan menggunakan data digital melalui komputer. Yang terakhir itu ada penggunaan data yang menjadi faktor tingkat keberhasilan penerapan sistem penginderaan jauh. Di sini saya memaparkan ada foto kenampakan fenomena angin siklon dari citra satelit. Sebelumnya citra itu apa sih? Citra adalah hasil penginderaan jauh. Citra merupakan gambaran objek yang terlihat pada lensa kamera atau pada hasil cetakan. Citra terbagi menjadi citra foto yang dihasilkan oleh kamera dan citra non-foto yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Contoh citra foto adalah citra udara, sementara citra radar dihasilkan oleh perekam gelombang yang terekam oleh radar. Ciri-ciri objek yang tergambar pada citra. Pertama, ada ciri spasial, yakni ciri yang berkaitan dengan aspek keruangan yang mencakup bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. Yang kedua ada ciri temporal, yakni ciri yang terkait dengan umur benda atau waktu perekaman. Yang terakhir ada ciri spektral, yakni ciri yang dihasilkan oleh interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Nah, di sini dipaparkan sebuah gambar yang di sebelah kiri atas itu adalah contoh dari citra non-foto, sedangkan yang di sebelah kanan bawah itu adalah contoh dari citra foto. Cara kerja inderaja atau penginderaan jarak jauh dimulai saat melakukan proses perekaman objek yang ada di permukaan bumi. Penginderaan ini dihubungkan oleh tenaga yang membawa data menuju sensor seperti bunyi, daya magnet, gaya berat, dan elektromagnetik. Akan tetapi, energi yang digunakan dalam proses ini biasanya adalah tenaga elektromagnetik, misalnya cahaya matahari sebagai tenaga elektromagnetik bersistem pasif. Sinar matahari yang mengenai objek permukaan bumi kemudian diserap dan dipancarkan sehingga sensor akan menangkap gelombang elektromagnetik yang berasal dari permukaan bumi. Sensor elektromagnetik tersebut dapat dipasang pada satelit atau pesawat drone. Setelah sensor menangkap gelombang elektromagnetik, selanjutnya akan diolah menjadi sinyal digital yang tersimpan di ruang penyimpanan data. Konsep tata guna lahan. Lahan adalah sumber daya alam yang penting baik untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran umat manusia dan untuk pemeliharaan semua ekosistem terestrial. Sedangkan tata guna lahan merupakan aktivitas manusia yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari lahan. Pengolahan tata guna lahan merupakan suatu kegiatan yang dasarnya bersifat spasial karena tata guna lahan terkait erat dengan lokasi, kekayaan, dan situasi geografis wilayah di mana lahan itu berada. Untuk mengelola tata guna lahan secara bijaksana, kita perlu mengetahui sebanyak mungkin tentang lahan itu sendiri, termasuk informasi tentang penggunaan sebelumnya, drainase, tanah, kemiringan lereng, dan banyak faktor lokasi lainnya. Selain itu, kita juga perlu mengetahui situasi lahan tersebut sehubung dengan kekayaan wilayah sekitarnya dan perincian kegiatan terkait dengannya.
Faktor yang memengaruhi ketetapan tata guna lahan. Yang pertama ada faktor fisik, yang antara lain mencakup relief, geologi, kualitas tanah, vegetasi, drainase, dan iklim. Yang kedua ada faktor ekonomi, yang antara lain mencakup tingkat perkembangan ekonomi, sistem keuangan, perdagangan, transportasi, dan teknologi. Yang ketiga ada faktor konfigurasi, yaitu budaya yang antara lain mencakup konsentrasi penduduk, relasi sosial, adat istiadat, tradisi, tingkat pendidikan, dan sistem penguasaan lahan. Klasifikasi lahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi sumber daya buatan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan budidaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kawasan peruntukan hutan produksi, yang kedua ada kawasan peruntukan pertanian, yang ketiga ada kawasan peruntukan pertambangan, yang keempat ada kawasan peruntukan permukiman, yang kelima ada kawasan peruntukan industri, yang keenam ada kawasan peruntukan pariwisata, dan yang terakhir ada kawasan perdagangan dan jasa. Manfaat penginderaan jauh di bidang penggunaan lahan. Penentuan penggunaan lahan bertujuan untuk menentukan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Penginderaan jauh dapat membantu dalam memetakan daerah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Yang pertama ada pemetaan penggunaan lahan, yang kedua ada menentukan arah pengembangan suatu wilayah, yang ketiga ada menentukan lokasi pembangunan, yang keempat ada penggunaan lahan kehutanan, yang kelima ada penggunaan lahan perkebunan, dan yang terakhir ada penggunaan lahan pertanian. Beberapa jenis penggunaan lahan sebagai berikut, yakni ada pemukiman, kebun, sawah, jalan, industri, hutan, dan sungai. Interpretasi penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Peta penggunaan lahan adalah peta yang menunjukkan jenis dan intensitas penggunaan lahan yang berbeda di wilayah tertentu. Peta penggunaan lahan merupakan salah satu bentuk peta tematik atau peta khusus. Penyesuaian penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. Tata guna lahan dan tutupan lahan dapat dipetakan, dievaluasikan, dan dipantau dengan menggunakan citra penginderaan jauh dari satelit observasi bumi. Studi tentang tata guna lahan dan tutupan lahan dapat dilakukan dengan sensor beresolusi tinggi seperti Landsat Thematic Mapper atau sistem Probatoire d'Observation de la Terre atau Multispectral Scanner. Sarana ini telah digunakan untuk memperoleh klasifikasi perinci dari banyak bagian dunia, termasuk daerah tropis. Perubahan besar terhadap permukaan bumi seperti penggundulan hutan, polusi, aktivitas gunung berapi, dan peristiwa alam dan peristiwa antropogenik lainnya dapat dideteksi, diuji, diukur, dan dianalisis dengan menggunakan data satelit bumi Landsat atau Landsat Resource Satellite. Citra satelit bumi Landsat telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Satelit bumi Landsat dapat merekam cakupan area seluas 185 km dikali 185 km. Dengan ini, aspek dan objek yang cukup luas dapat diidentifikasi dalam waktu singkat. Dan di bawah ini ada gambar, ini adalah contoh gambar dari citra Landsat atau satelit Landsat. Untuk menginterpretasi citra satelit bumi, perlu ada analisis citra. Analisis dilakukan berdasarkan unsur-unsur berikut. Yang pertama ada rona atau warna. Rona atau warna adalah elemen terpenting dalam interpretasi citra. Rona mengacu pada setiap variasi yang dapat dibedakan dari putih menjadi hitam dan merupakan catatan refleksi cahaya dari permukaan bumi ke film. Semakin banyak cahaya yang diterima, semakin terang gambar pada citra.
Yang kedua ada ukuran. Ukuran mencakup panjang, lebar, dan luas suatu objek. Setiap objek memiliki ukuran tertentu. Ukuran memberikan petunjuk penting lainnya dalam membedakan objek dan kenampakan geografis lainnya. Yang ketiga ada bentuk. Bentuk setiap objek memiliki ciri tersendiri. Bentuk suatu objek dapat memberikan petunjuk diagnostik dalam identifikasi. Kenampakan buatan manusia yang menjadi objek sering memiliki tepi yang lurus, sedangkan kenampakan alam cenderung berlekuk. Yang keempat ada tekstur. Tekstur mengacu pada frekuensi perubahan rona pada bagian tertentu dari citra. Ada 3 tingkatan tekstur, yakni halus, sedang, dan kasar. Yang kelima ada bayangan. Bayangan berkaitan dengan ukuran dan bentuk suatu objek. Pola bayangan dapat membantu mengidentifikasi objek, contohnya identifikasi pohon. Yang keenam ada pola. Pola dapat diidentifikasikan sebagai penataan ruang objek. Pola merupakan pengaturan objek secara teratur. Pola dapat menjadi diagnostik kenampakan geografis dan landscape. Pola buatan manusia dan alam seringkali memiliki ciri yang sangat berbeda. Yang ketujuh ada posisi. Situs atau letak suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Misalnya, spesies tumbuhan tertentu hanya ada di situasi topografi tertentu. Yang terakhir ada asosiasi. Asosiasi merupakan salah satu petunjuk paling bermanfaat dalam mengidentifikasi instalasi buatan manusia. Beberapa objek umumnya terkait satu sama lain. Identifikasi suatu objek cenderung menunjukkan atau mengonfirmasi keberadaan objek yang lain. Sekolah biasanya memiliki perpustakaan, lapangan bermain yang khas, tempat parkir, dan klaster bangunan yang lain. Interpretasi citra didefinisikan sebagai tindakan memeriksa citra penginderaan jauh untuk mengidentifikasi objek dan menilai signifikansinya. Kegiatan yang dilakukan dalam proses interpretasi mencakup tindakan deteksi atau identifikasi, pengukuran, dan pemecahan masalah. Dalam proses deteksi dan identifikasi, peneliti mengidentifikasi objek, fitur, fenomena, dan proses dalam citra dan memberikan tanggapannya dengan memberi label. Label ini sering dinyatakan dalam istilah kualitatif, misalnya kemungkinan, mungkin, atau pasti. Penelitian juga perlu melakukan pengukuran kuantitatif. Pada tahap pemecahan masalah, peneliti mengidentifikasi objek dari sudut tata guna lahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.